Hai guys, Bitcoin baru saja melakukan breakdown daripada pola rising wedge ini. Tampaknya ini akan turun ya teman-teman, agak bearish. Kita akan lihat target harganya itu berapa saja. Dan ada berita besar daripada ini. Chairman daripada SEC Gary Gensler harus memberikan testimoninya di hadapan Kongres ya. Ini berkaitan dengan kasus FTX. Kira-kira apa yang dikatakan oleh representatif Minnesota Tom Emmer ini, itu yang akan kita bahas. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Untuk time frame daily-nya itu tidak terlalu baik ya teman-teman. Kita lihat kalau 3 hari kemarin itu posisi merah dan hari ini juga dalam posisi merah mengarah ke bawah. Terjadi breakdown daripada pola rising wedge yang saya buat ini. Untuk indikatornya itu ada bahaya kalau MACD crossover ke bawah ini bisa terjadi dan ada red dot pertanda bahwa tidak terlalu bullish, bearish, dan RSI juga gagal untuk mengklaim di atas 50 ya. Sekarang mengarah ke bawah. Jadi kita akan melihat mungkin akan selama beberapa hari ke depan akan ke bawah dulu. Oke, kalau kita lihat untuk weekly close-nya bagaimana? Untuk weekly close-nya kalau kita lihat ini ada spinning top seperti ini, jadi merupakan candle indecision. Kalau posisi weekly-nya itu sebenarnya masih bullish ya teman-teman, jadi secara jangka panjang masih bullish, kecuali harga jangka pendeknya itu sangat rendah sekali, itu bisa memaksa candle weekly-nya itu untuk menjadi bearish ya. Jadi secara time frame yang weekly-nya itu saya bullish, tetapi untuk time frame yang lebih kecilnya, time frame harian, time frame 4 jam, time frame 1 jam, itu saya dalam posisi bearish karena melihat adanya ketidakkuatan ketika Bitcoin itu melakukan kenaikan seperti ini. Dan ini tampaknya juga bisa menjadi pola diamond yang ada di sini dan ada juga di daerah sini, dan pokoknya bearish. Ini juga sudah melakukan breakdown daripada garis support ini dengan volume yang cukup gede ya teman-teman. Jadi kita lihat kalau ini volumenya itu meningkat ketika melakukan breakdown ini. Jadi bisa dipastikan bahwa ini itu sifatnya bullish, bearish maksud saya, untuk beberapa hari ke depan. Dari market cipher juga tidak terlalu baik ya. Oke, time frame yang lebih kecil masih dalam posisi mengarah ke bawah. Target harganya berapa itu yang akan kita lihat. Saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan targetnya. Oke, saya akan ambil Fibonacci Golden Pocket. Itu ada di harga 16.200 dan biasanya juga di 78,6-nya itu di 15.900. Jadi dua daerah ini adalah daerah yang kemungkinan bisa menjadi daerah ada bounce dulu ya, sebelum kita melihat apa yang akan terjadi selanjutnya melalui pola-pola yang terbentuk nantinya ya teman-teman ya. Oke, jadi antara range 15.900 adalah sampai 16.200 itu adalah target saya. Oke, dan kalau kita lihat untuk DXY-nya bagaimana? DXY meningkat dari tadi pagi. Oke, tampaknya bullish ya teman-teman untuk DXY seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya. Terjadi MACD crossover ke atas dan RSI juga perlahan-lahan meningkat, dan di sini akan breakout ke atas daripada pola downtrend yang ini ya, dan masih kelihatannya masih bisa berlangsung selama beberapa hari ya, menjelang berita CPI yang muncul nanti hari Rabu, dan nanti ada FOMC meeting nanti hari Kamisnya. Oke, saham juga kelihatan bearish. Oke. Informasi lain yang saya mau sajikan kepada teman-teman adalah di sini adalah Australia, kredit sosial itu diberikan kepada penduduknya ya. Jadi untuk mengakses internet melalui ID digital kita, penduduknya itu membutuhkan 100 poin dari identifikasi untuk menggunakan media sosial dan
polisi itu akan memiliki akses terhadap semua akun kita, termasuk message private kita, teks-teks yang kita berikan secara private kepada orang-orang lain. Selamat tinggal kebebasan, selamat datang tirani. Ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh Australia, dan apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Bitcoin, ya. Bitcoin fixes this. Dengan menggunakan Bitcoin, maka kita tidak usah menggunakan ID digital seperti ini, karena sifatnya yang permissionless. Kita tidak usah daftar apapun, tidak usah melakukan KYC. Semua orang bisa menggunakan jaringan Bitcoin dan jaringan altcoin yang lainnya yang ada, ya. Ini seperti mengikuti jejak China menurut saya, ya. Oke. Dan mungkin juga negara-negara lainnya itu akan menerapkan hal yang seperti ini juga, ya teman-teman. Jadi kita harus waspada, kita harus antisipasi agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh negara, ya. Jadi hati-hati terhadap hal ini. Oke. Ada isu bahwa founder daripada Cardano, Charles Hoskinson, itu mendengar rumor bahwa SEC dan Ripple itu akan selesai tanggal 15 Desember. Tapi ini hanya isu saja. Ya, tidak tahu apakah benar atau tidak. Ini hanya rumor yang didengar oleh Charles Hoskinson, ya. Kita berharap ini benar, ya. Karena kemungkinan besar XRP bisa menang terhadap hal ini. Oke. Ini ada analisa dari market cap altcoin. Menurut Michael van de Poppe, menurut dia ini tidak kelihatan jelek di posisi ini. Sekarang sedang reclaim daerah low 460 miliar dolar. Kalau misalnya dia menembus ke atas 500 dolar, maka kita bisa ke daerah 600 sampai 680 miliar dolar yang ada di sini dan di sini, ya. Kalau dia tembus 500 miliar dolar, dia bisa ke sini dan ke daerah sini. Secara keseluruhan ada bullish divergence, dan reclaim itu merupakan sinyal yang sangat baik sekali, ya. Oke, kita lihat kalau ketika dia berada di sini, dia reaksinya adalah tidak langsung ke bawah membuat low yang baru, tetapi dia bisa naik ke atas. Itu merupakan sinyal yang baik, ya. Ini mungkin juga bisa memberikan kita tanda bahwa bottom itu hampir selesai. Jadi mungkin akan mulai naik-naik lagi dari sini, ya teman-teman. Oke. Dan ini ada menu utama untuk hari ini, yaitu Gary Gensler yang harus memberikan testimoni di hadapan Kongres menurut representatif Tom Emmer, ya. Oke. Dia meminta dia untuk memberikan testimoni di hadapan Kongres mengenai cara dia atau pendekatan dia dalam meregulasi kripto, ya. Karena ada kegagalan regulasi yang dia lakukan, yaitu FTX tersebut. Nah, Emmer mengatakan bahwa SEC gagal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari berbagai perusahaan kripto yang mungkin bisa mencegah bencana terjadi, seperti kolapsnya FTX sebanyak 32 miliar dolar. Kita tahu bahwa cara Gensler dalam mendapatkan informasi ini tidak efektif. Dia juga berargumen kalau SEC ini telah menunjukkan sebuah pendekatan yang tidak jelas, dan tidak mau untuk memberikan informasi-informasi penting, ya. Dia merefer kepada suatu surat yang dikirimkan kepada Gensler di bulan Maret, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik mengenai aturan-aturan dan prosedur mengenai penjaga atau pengawas finansial. Nah, pertanyaan-pertanyaannya tersebut tidak diajukan oleh Gensler, ya. Gensler menolak untuk memberikan kepada Kongres informasi yang diminta di dalam
surat tersebut, ya. Yang mana ini akan menginformasikan kepada Kongres mengenai inkonsistensi di dalam pendekatan Gensler yang menyebabkan dia miss collapse-nya Luna, Celsius, Voyager, dan FTX. Emmer juga mengklaim kalau Caucus Blockchain Kongresional menerima laporan dari SEC yang dan investigasinya itu jadi ada masalah seperti itu. Upaya-upaya untuk mendapatkan informasi dari perusahaan-perusahaan kripto tidak targeted, tidak tertarget, tidak intensional, dan tidak jelas. Jadi semacam dilakukan dengan secara sembarangan dan tidak fokus, ya. Gensler juga dinilai tidak terlalu transparan dalam hal ini dan telah menghindar Kongres dan membuat mereka harus mempelajari bagaimana investigasi SEC ini melalui media, ya, dan berbagai informasi lainnya yang teman-teman bisa baca di sini. Tapi apa implikasi daripada hal ini? Ini menunjukkan kalau ada ketidakberesan yang dilakukan oleh ketua chairman SEC ini, Gary Gensler. Kenapa bisa lolos FTX? Kenapa bisa terjadi Luna? Kenapa bisa terjadi Voyager, Celsius itu bisa collapse? Tentu saja karena ada campur tangan atau ketidakberesan yang terjadi di dalam SEC-nya, ya teman-teman. Nah, menurut penalaran saya, ketika hal ini akan dibukakan, ya teman-teman, di mana kebobrokan SEC ini bisa dibuka, itu bisa memberikan rasa ketidakpercayaan kepada penduduk Amerika terhadap SEC atau kepada pemerintah Amerika secara umum. Karena ada badan yang besar, SEC ini, yang tidak beres dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Dan dari pengakuan dari BitBoy sendiri, dari investigasi yang dia lakukan juga, itu bisa kita tarik kesimpulan kalau ada campur tangan SEC ini dengan kasus FTX, di mana mereka sering meeting bareng, mereka SBF itu masih bisa kesana kesini dengan bebas, semacam dijaga oleh, dalam tanda kutip, mungkin pemerintahnya Amerika atau apapun itu, organisasi besar yang ada di Amerika. Dan pasti ada juga campur tangan dari Gensler juga, menurut saya, teman-teman. Jadi ketika hal seperti ini dibukakan, maka itu bisa memberikan penduduk Amerika bisa loss, bisa hilang kepercayaannya terhadap pemerintahnya. Dan DXY itu menurut saya bisa turun, ya, karena ini kan soal kepercayaannya mengenai Amerika, ya. Kalau misalnya dia naik, kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi kepada Amerika, maka mungkin DXY-nya itu bisa turun. Dan apa yang terjadi kalau misalnya DXY-nya turun, Bitcoin dan saham itu bisa naik, ya teman-teman. Jadi ini saya pernah bicarakan juga di video yang sebelum-sebelumnya. Ini sangat mungkin sekali untuk terjadi. Kita akan lihat bagaimana progresnya, apakah akan dibukakan. Kita hanya bisa menunggu, ya teman-teman, dan berharap yang terbaik saja untuk ekosistem Bitcoin dan kripto. Itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.